Oke teman-teman, kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Berikutnya teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang pembulatan persen. Yang sebelumnya sudah ada dua ya teman-teman, yaitu pembulatan desimal dan pembulatan pecahan. Kali ini kita akan membulatkan bilangan persen. Disimak ya teman-teman. Berikut contoh soal pertama. 13% jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi, mintanya puluhan ya teman-teman. Jadi kita bayangkan dulu. Angka 13 ini ada di antara puluhan siapa dan siapa. Agar sama dan terbayang teman-teman, kita akan gunakan cara yang sama seperti dua pembulatan sebelumnya, yaitu menggunakan garis bilangan. Nah teman-teman, karena ini angka 13 ada di antara 10 sampai dengan 20, maka kita membutuhkan 11 titik. Kita buat 11 titik dulu ya teman-teman. Titik pertama kita akan tulis 10%, lalu 11%, 12%, 13%, 14%, 15%, 16%, 17%, 18%, 19%, dan 20%. Kenapa ya dituliskan seperti ini? Karena bilangan 13% ini ada di antara 10% dan 20%. Gitu nih teman-teman. Ini akan jauh lebih mudah dari dua pembahasan pembulatan sebelumnya. Jadi teman-teman saksikan ya. Karena angka yang diminta adalah 13%, kita bulatkan dulu atau kita lingkari 13%-nya. Lalu bulatan persen yang ujung dan ujungnya juga kita lingkari. 20% dan 10%-nya kita lingkari. Oke, selanjutnya teman-teman akan lihat dari 13% ke 20% jaraknya sekian ya teman-teman. Kalau dari 13% ke 10% jaraknya sekian juga. Nah, menurut teman-teman mana ya yang lebih dekat? Betul sekali, 10%. Jadi angka 13% atau bilangan 13% jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 10%. Mudah ya teman-teman. Kita buat contoh soal satu lagi. 37% jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi, seperti biasa kita buat garis bilangannya lalu berikan 11 titik teman-teman. Sambil teman-teman pikirkan, kira-kira angka 37% ini ada di antara puluhan siapa dan siapa? Udah tahu? Betul. Kita mulai dari 30 berarti teman-teman ya. 30%, 31%, 32%, 33%, 34%, 35%, 36%, 37%, 38%, 39%, dan 40%. Karena soal yang diminta adalah 37%, berarti kita lingkari nih 37%-nya teman-teman. Lalu puluhannya juga kita lingkari biar teman-teman fokus. Selanjutnya kita akan kasih garis panah dari 37% menuju 40% dan dari 37% menuju 30%. Mana ya menurut teman-teman yang lebih dekat? Betul sekali, dia lebih dekat ke 40%. Jadi kalau 37% jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 40%. Mudah ya teman-teman? Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman juga merasa ini mudah? Mudah sekali nggak ya? Gimana teman-teman? Mudah ya? Insya Allah mudah kalau teman-teman mendengarkan sambil melihat bagaimana cara guru-gurunya memberikan tahapan cara mengerjakan contoh-contoh soal. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan ke video berikutnya.